Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ketua Umum Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berbicara pentingnya suri ketauladanan yang harus diperlihatkan elit bangsa termasuk elit partai politik. Saat menyampaikan pengarahan di Kongres 3 Nasdem di JCC Senayan, Jakarta, Paloh juga menyinggung tentang permasalahan bangsa tidak bisa diselesaikan dengan terus menambah membuat undang-undang. Amat sangat sebagai hal yang amat dibutuhkan oleh rakyat dan bangsa ini adalah suri keteladanan. Di sana sebenarnya permasalahan, kalaupun kita menghadapi permasalahan, suri keteladanan, konsistensi kita atas ucapan dan perbuatan. Tidak mungkin kita mengatasi permasalahan ini hanya membuat tambahan undang-undang. Undang-undang yang ada kita buat lagi undang-undang dan kita buat lagi undang-undang. Tidak ada. Akhirnya justru kita terjebak untuk melihat betapa kita mulai mencoba mensiasatin undang-undang. Ini yang menjadi forum Kongres ketiga partai ini. Saya ingin menyatakan kita harus bersatu. Kekurangan ya kita masih ada, kesalahan pun ada, kesilapan pun ada, karena tidak ada kesempurnaan bagi kita. Tapi hargai niat baik. Nasdem ingin membuka mata hati dan kata hati kita semuanya. Pemilik bangsa ini sejujurnya adalah kita, bukan orang lain di luar sana. Jangan berikan bangsa ini harus bertikai di antara kita sama kita, dan ini yang diinginkan dan dinikmatin oleh bangsa lain di luar sana. Ya, yang menarik juga kemarin dalam Kongres Partai Nasdem terlihat calon kepala daerah ya, yang masih belum tahu akan diusung oleh siapa, Anies Baswedan begitu kan. Ini kita tinggal menghitung jam aja, Vi, bahwa nanti akan dibuka dari pendaftaran calon kepala daerah. Ya. Besok kan. Jangan kan besok. Apa tuh? Pagi ini jam 1 siang nanti juga salah satu partai, udah sebut aja PDI Perjuangan. tapi nanti apakah di gelombang ketiga yang diumumkan PDI Perjuangan ini ada nama Anies Baswedan? Apakah mungkin Ketua Umum PDI Perjuangan juga masih ada pertimbangan lain untuk mengusung siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta? Kita lihat dulu informasinya. Jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024, Bursa Calon Kepala Daerah Jakarta masih diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Namun, pasca Komisi 2 DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU tentang pilkada dengan mengakomodir dua putusan MK, kans PDIP untuk mengusung nama calon gubernur dan wakil gubernur sendiri terbuka lebar. Nama Anies Baswedan terus mencuat, digadang-gadang akan diusung partai besutan Megawati ini. Pertemuan Anies dengan sejumlah pengurus DPD PDIP Jakarta dianggap angin segar dan menjadi pertanda kuat Partai Merah akan melabuhkan pilihannya ke Anies. Namun, jelang pendaftaran PDIP sepertinya belum memberi sinyal nama Anies akan diumumkan sebagai calon gubernur Jakarta. Lantas, akankah nama Anies Baswedan benar-benar diumumkan PDIP sebagai Cagup Jakarta? Atau justru PDIP sejatinya telah mengantongi nama Bacagupnya sendiri? Tim TV One mengabarkan. Dari pertanyaan tadi langsung saja kita bahas dalam sebuah diskusi pada pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio kita ada Bang Ciko Hakim. Selamat pagi, Bang Ciko. Bang Ciko, boleh berdiri sebentar, Bang Ciko. Saya mau periksa kantong dulu. Ada nama kantong tuh. Ayo siapa? Kantong celana. Masih 5 namanya, masih 5.
Dan juga ada analis politik dari UIN Jakarta, Mas Adi Praitno. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Adi. Pagi. Pagi Fadil, Ratih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pagi Bang Ciko. Mas Adi penasaran kan ya? Di kantong ada nama siapa kan Mas Adi ya? Mas Ciko. Ya, Kira-kira restu Bu Mega akankah untuk Jakarta ini berakhir di nama Anies Baswedan? Atau justru malah sudah hampir ke sana tapi batal begitu? Kenapa saya mengatakan batal ya? Kenapa saya mengatakan? Agak euforianya kayaknya mantap juga ya di Kongres Nasdem tadi malam itu ya. Iya. Ketika ngelihat Anies masuk gitu. Iya kan? Jangan-jangan nama udah di Sampai kantong. hari ini kita semua pakai baju biru. Jadi gimana? Namanya siapa di kantong Bu Mega nih? Tapi itu menarik ya, kehadiran Anies Baswedan tadi malam di Nasdem ya. Disambut meriah Iya, ya, iya, sepertinya kader Nasdem Kira-kira jam 1 siang nanti semeriah sebenarnya tadi malam nggak Nasdem kira-kira? pengennya Anies Baswedan. Tapi pertanyaannya kenapa enggak? Kan sekarang sudah memungkinkan setelah Iya, putusan iya. MK ya kan. Oke. Walaupun sudah Jadi, bersama Kim Plus begitu ya. Tidak harus bersama PDI Perjuangan, kartunya Mas Anies masih hidup lah ya, kira-kira ya. Bisa lah. Masih bisa lah Ya, ya, oke. kira-kira. Itu satu. Yang kedua, seberapa besar peluang Anies Baswedan, peluang Mas Anies hari ini besar, tapi sama besarnya dengan peluang Pak Ahok, peluang Mas 50-50 dong Jarod, berarti, oh. sama peluang Bang Rano Karno. Ya. Mungkin nggak 50-50, semuanya Di salah satu media 30 online something ada- persen lah ya. Mungkin ada Di salah satu 3 media online sekarang ada yang sudah wajahnya Mas Hinton mengerucut juga loh, ternyata loh, masuk juga loh. Betul, Iya, nama Bang Masinton, tapi mungkin sebagai wakil ya kan, atau juga Mas Hendy juga namanya juga mencuat. Hendra Priyadi. Jadi intinya semua peluangnya sama dan ini mestinya cukup berbangga ya. Bisa dikatakan Mas Anies ini peluangnya sama dengan kader-kader dari internal ya dong harusnya. Iya. Jadi intinya tunggu aja lah. Yang paling tahu Oh, tunggu aja. siapa yang akan Udah di diusung. kantong loh, Mas Yang Diko. paling tahu siapa yang akan diusung adalah Ibu Megawati Soekarno Megawati, Putri. Dan mungkin detik ini pun Ibu Mega juga belum yakin siapa. Jadi nanti mungkin sebelum Jadi jam masih- 1 tadi ya kan beliau yang akan mengumumkan dan kita tidak bisa mendahului itu ya, teman-teman di DPP sekalipun. Tapi kan kita sudah lihat Pak Anies juga punya niatan untuk Datang ke betul-betul DPD ya. sowan ya kan, dan juga bicara soal sinkronisasi terkait gagasannya ke depan, visi misinya. Tapi itu lebih terkait dengan bangsa. Ya, kita kan kalau mengutip apa yang disampaikan Bang Surya Paloh tadi, ya persatuan itu kan penting. Ya persatuan itu kan caranya tidak harus bersatu dalam satu kelompok, tapi bersatu dalam pemikiran besar bersama untuk menuju Indonesia yang baik. Menyelesaikan permasalahan publik harus bersatu kata Bang Surya kan. Betul, salah satunya kan bersatu itu jangan salah, bersatu itu bisa bersilang pendapat. Karena gini, kalau cuma bersatu semuanya ngekor dari satu patron, artinya bukan menyelesaikan bersama, ya kan, satu orang yang menyelesaikan, yang lain harus ikut kan gitu. Berarti kan harus bersatu itu yang baik di suatu sistem yang kita sebut demokrasi. Harus ada silang pendapat, harus ada aspirasi yang berbeda, yang kita harus godok, kita harus exercise bersama, ya kan, mana yang lebih baik ya, yang kalah mungkin dalam artian bukan aspirasinya yang dengar atau bukan gagasannya, ya nggak apa-apa. Nah, di nanti internal try PDIP again sendiri- later itu bersatu ya Di kan, internal membangun. PDIP sendiri ada perbedaan pendapat nggak bicara soal nama Anies Rashid Baswedan? Nggak ada gini, Masa? nggak ada. Kita gini, karena buat kita ini soal Jakarta, ini soal rakyat Jakarta, ini soal Indonesia. Ini bukan soal seorang Anies Baswedan, ini bukan soal Ahok. Ahok dan Anies itu kecil kalau dibandingkan dengan kepentingan rakyat Jakarta, Oh, iya dong. dibandingkan dengan kepentingan Oh, iya dong. bangsa dan negara. Jadi buat kami itu nomor satu adalah bagaimana siapa pemimpin yang paling mampu bisa menyejahterakan rakyat Jakarta. Iya. Oke, kita juga coba tanya ya ke Mas Adi ya, dan juga ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Oh, udah gabung ya? politisi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Pagi, Assalamualaikum Bang Doli. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya mau ke Mas Adi dulu deh. Mas Adi, saya penasaran nih Mas Adi, melihat kemarin Anies datang di Kongres Partai Nasdem, padahal sebelumnya sempat sowan ke PDI Perjuangan, dan juga belum ada keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, siapa nantinya akan dimajukan dalam Pilkada Jakarta. Kalau melihat prediksilah dari seorang analis politik seperti apa? ya saya kira Anies pastinya punya kesempatan untuk bisa maju di Pilkada Jakarta melalui PDIP. Tanda-tandanya cukup banyak. Pertama, misalnya Anies Baswedan itu selalu disebut dan masuk nominasi soal sosok yang kemungkinan akan diusung. Yang kedua, kunjungan ke DPD PDIP Jakarta beberapa hari kemarin itu kan menjadi penebal betapa sebenarnya PDIP sedang mencari titik temu soal
bagaimana berkoalisi dengan Anies Baswedan. Karena kita tahu bahwa selama ini memang antara Anies dan PDIP ini kan bainas sama wal lubang sumur. Jadi bagaikan langit dan lubang sumur yang saya kira memang sangat sulit untuk disatukan sama yang lain. Per hari ini sekalipun orang seperti Bang Jiko dan elit-elit PDIP yang lain tidak pernah lagi menyerang Anies Baswedan. Bahkan yang muncul itu adalah kalimatun sawa, kalimat-kalimat yang kemudian mengidentifikasi kesamaan antara Anies dan PDIP yang saya kira ini bisa menjadi bumbu penyedap soal kemungkinan bagaimana PDIP dan Anies sebenarnya tinggal menunggu orang nomor satu di PDIP namanya Megawati Soekarno Putri. Pada level elit, pada level struktur, pada level jubir, sepertinya PDIP ini memang tidak bisa menyembunyikan perasaannya bahwa Anies merupakan sosok yang sangat mungkin akan mereka usung. Tentu dengan kalkulasi politik yang cukup rasional, karena kalau kita membaca angka statistik, hanya Anies lah yang kemudian relatif kompetitif untuk bisa head to head dan bersaing dengan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh koalisi mayoritas dan diusung oleh mesin politik yang cukup mendidih. Mengingat Kim Plus ini adalah kekuatan politik yang menurut saya bukan remeh-temeh, tapi terbukti misalnya dalam Pilpres 2024 yang kemarin mereka terbukti menang di Jakarta. Jadi dalam konteks itulah PDIP yang hari ini sendirian tidak diajak dalam koalisi mayoritas butuh nama besar. Salah satu jawabannya ada di Anies Baswedan. Karena harus kita akui kalau misalnya Bang Ciko ini mengusung kader internal mereka, sebut saja misalnya ada Ahok, Pak Jarod, Rano Karno dan yang lain, ya ini tidak akan menambah ceruk suara di luar PDIP. Sementara PDIP butuh sosok yang dinilai bisa mengkapitalisasi ceruk pemilih lain di luar PDIP yang diharapkan tentu akan bisa memenangkan pertarungan di Jakarta. Jadi ini yang saya sebut kenapa PDIP per hari ini sepertinya sumringah ketika Anies masuk dalam nominasi mereka. Oke. Kita juga dengar ya nanti ya suaranya Bang Ahmad Doli Kurnia. Di segmen berikutnya ya Bang Doli ya. Kami akan kembali saat lagi. Senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir, begitu mau pergi, ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Ya, saya ingin kembali lagi melanjutkan diskusi dengan politikus Partai Golkar, Bang Doli Kurnia. Bang Doli, pukul 1 nanti nih, PDI Perjuangan akan mengumumkan tahap ketiga ya. Lagi-lagi yang masih ditunggu-tunggu, kalau bicara soal Jakarta, tentu Ridwan Kamil, Suswono, lalu juga pasangan calon dari jalur independen. Ya. Nah, nama Anies Baswedan. Bang Doli menyikapi ini bagaimana? Ya, saya kira itu merupakan kewenangan ya kedaulatan masing-masing partai politik yang sekarang punya fasilitas baru setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itu sebuah konsekuensi yang harus dihadapi, dijalani begitu, dan tidak ada yang bisa menghambat ketika sebuah peraturan memungkinkan untuk kemudian bertambahnya kandidat atau pasangan calon di masing-masing daerah, bukan hanya Jakarta saja. Nah, kami tentu Partai Golkar yang sudah memantapkan kemarin memberikan dukungan kepada Saudara Ridwan Kamil dan juga sudah punya pasangan Pak Suswono dan kemudian juga sudah mendapat dukungan dari sekian partai politik. 12 ya. Tentu kita sudah bismillah jalan ya, apapun yang kemudian nanti akan kita hadapi. Nah, tentu nanti akan ada perubahan strategi ya, tentu berbeda antara menghadapi satu pasangan dengan menghadapi 2 atau 3 pasangan calon. Jadi
Saya kira ini nanti akan menjadi kompetisi yang cukup menarik, dan tentu kita harus ya apapun ya ketika kita sudah berlayar ya pantang surut ya kita jalan terus, mudah-mudahan sampai kepada tujuan, dan ini menunjukkan bahwa nanti ya memberikan dorongan kepada kami untuk bisa bekerja, melakukan konsolidasi lebih serius lagi. Ya, Bang Doli, tapi kalau melihat dari hasil survei atau selama ini kan yang bertengger di posisi 1 masih Anies Baswedan begitu ya, Ridwan Kamil di posisi ketiga. Sedangkan kalau diusung oleh PDI Perjuangan, PDIP sendiri suaranya di Jakarta cukup mendominasi. Di urutan kedua begitu Bang. Apakah ini cukup mengkhawatirkan untuk Kim Plus? Iya, saya kira kan tentu hasil-hasil survei yang selama ini ada itu menjadi dorongan ya, menjadi motivasi tersendiri buat kami, karena kompetisi sesungguhnya itu kan adalah di lapangan ya, dan hasilnya nanti kemudian kita lihat pada tanggal 27 November. Jadi waktu masih ada untuk melakukan konsolidasi, dan kemudian tentu hasil-hasil survei yang disampaikan oleh pada kawan-kawan lembaga survei itu menjadi menjadi catatan lah ya buat kami untuk bekerja lebih keras, lebih serius. Bang Doli, jadi artinya dengan kekuatan dukungan dari 12 partai, lalu juga elektabilitas Ridwan Kamil, begitu, termasuk juga berpasangan dengan PKS. Nah, kan begitu, yang notabene ini juara 1 di DKI Jakarta. Sanggup menghadapi bila mana pukul 1 siang nanti nama Anies Baswedan diumumkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Bang? Yakin tuh Bang? Ya harus sanggup ya, harus sanggup no point to return ya. Kita sudah menyepakati, kita sudah punya calon, ya harus jalan terus. Makanya saya katakan No point of return. Apapun yang kita hadapi ke depan, siapapun lawan yang akan kita hadapi ya kita jalan terus. Tentu yang saya katakan tadi bahwa ada perbedaan-perbedaan strategi nanti yang akan kita lakukan, ada penyempurnaan langkah-langkah konsolidasi yang tadi ya ketika menghadapi satu calon tentu akan berbeda dengan menghadapi 2 atau 3 calon kan, dan ini bukan hanya berlaku di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Bang Ciko, sudah ada strategi yang disiapkan oleh Kim Plus nantinya, khususnya di Pilkada Jakarta. Menambah giroh untuk mengumumkan nggak kira-kira? Kalau melihat nanti PDIP mengumumkan Anies Baswedan nih. Gitu ya, jangan-jangan ya kan, kita tunggu aja lah bagaimana nanti keputusan dari Ibu Megawati ya kan, kita tunggu juga keputusan dari teman-teman di DPP tentunya. Nanti akan kasih exclamation point-nya oleh Ibu. Tapi pada prinsipnya memang menarik ya hubungan kami dengan Partai Golkar, karena di banyak daerah kita sama-sama mengusung, ya kan? Sama-sama mengusung atau sama-sama setengah mengusung seperti di Banten, ya kan? Artinya ini demokrasi Indonesia ini unik memang. Tapi kita bicara soal Jakarta, beda nih ya. Kita agak lain ya. Agak lain. Karena memang gini, tantangan DKJ ini ke depannya kan luar biasa ya. Terus heterogen banget masyarakatnya. Terus problematikanya juga beragam. Pelik ya kan? Pelik lah. Problemnya kelas menengah beda, kelas bawah beda, kelas atas beda, ya kan. Dan ini memang harus betul-betul dipimpin oleh sosok-sosok yang mengerti betul lah terkait Jakarta. Termasuk Anies Baswedan di situ ya. Dan Basuki Cahayapurnama, dan Jarot, ya kan. Dan Bang Rano yang anak Jakarta, ya kan. Ada poin penting terkait kalau PDIP mengambil Anies Baswedan, ini bisa menjadi apa ya? Mungkin salah satu upaya untuk menambah ceruk. Nah, dari PDIP seperti apa, tahan dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Langsung kita ke Bang Ciko. Bang Ciko melihat tadi Mas Adi menyatakan bahwa sebenarnya ada ceruk dari Anies yang bisa menjadi peluang untuk menambah suara dari PDIP sendiri begitu ya. Dilihat selain juga memang gap basis suara antara Anies dan juga PDIP ini cukup besar jaraknya. Itu termasuk yang kita cermati, kita dalami, dan nggak salah juga ada statement seperti itu. Tapi kita juga harus melihat juga ada ceruk di internal yang memang sudah setia dan loyal pada kami. Apakah akan meninggalkan kami kalau kami mengusung calon yang non kader? Kita nggak usah ngomong Anies Baswedan lah. Kita bicara bahwa non kader. Karena gini, sebagai partai kader itu kan kader kita kan dalam tanda kutip antri yang memang sudah berdarah-darah berjuang untuk partai, dari bawah menegakkan konstitusi partai kita dan lain-lain dari bawah, dan juga bukan hanya sekedar kader saja, tapi mereka juga mumpuni, punya pengalaman yang baik, rekam jejak yang top, ya kan.
Jadi Kiprah di intinya eksekutif juga pernah. kiprah di eksekutif, legislatif. Nah, sebagai itu partai kader, sebagai partai ideologis, tentunya kita punya ideologi ya kan yang harus kita perjuangkan terus-menerus, kita pertahankan. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya balance ya. Makanya dari balance itu mungkin di akhir-akhir waktu ini ya kita lihatlah mana yang berapa senti Lebih berat kemana gitu ya. berat kemana gitu. Kalau kita lihat kan ini tahap 3 ini udah terakhir ya. Harusnya begitu Karena ya. besok kan sudah daftar kan. Mulai pendaftaran. Nah, iya. Boleh daftar tanggal 29, boleh. Artinya diumumkan tahap 4 masih bisa juga. Masih bisa. Masih bisa. Apa sih diulur-ulur itu ngapain sih? Nggak diulur-ulur karena memang betul-betul kita belum memutuskan secara pasti. Banyak daerah ya, bukan cuma Jakarta. Ini kan karena kita di Jakarta kita berpikir semua terpusat di sini. Tapi nggak di Jakarta aja, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Bahkan di tempat-tempat yang Banten. sebenarnya sudah bisa hampir dipastikan mungkin kita akan mengusung 2 kader kita, misalnya seperti di Bali kan. Bali juga baru diumuminnya kemarin gitu, bukan sejak awal. Walaupun kita udah tahu karena itu tadi di internal kita ini yang saya sebut 4-5 nama itu betul-betul juga dalam tanda kutip bertarung lah ya. Oke. Dalam artian kita betul-betul juga mau melihat mana yang Tapi terbaik dari yang mungkin terbaik. nggak kalau berbicara mengenai partai kader, Anies dikaderkan begitu? Gini, kita nggak pernah memaksa non kader atau sosok siapapun untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Itu nggak pernah ada rumusnya bahwa PDI Perjuangan memaksa. Cuma kalau yang bersangkutan merasa cocok dan ingin masuk sendiri ya monggo, ya kan. Tapi juga kembali lagi, apakah dengan masuk hari ini lalu besok menjadi kader unggulan? Ya nggak juga, ya kan. Masih menunggu waktu lah, masih panjang lah jenjang karir, apalagi hal-hal yang harus dilalui di PDI Perjuangan. Mas Adi, singkat saja Mas Adi pertanyaan saya. Jadi atau tidak Anies ke Jakarta, Mas Adi? Saya termasuk yang meyakini jadi. Oke. Singkat itu, Fadil. Oke. Iya. Oke. Anda mengatakan jadi, tapi tentu dengan PDI Perjuangan ya, pastinya ya. Ya satu-satunya cara Anies bisa maju tentu dengan PDIP. Tak ada cara lain di luar itu. Tinggal sepertinya PDIP dan Anies mencoba untuk memformulasikan bagaimana mencari titik temu di antara keduanya. Karena tentu saja menyatukan 2 kekuatan yang selama ini saling bertabrakan itu tidak mudah. PDIP tentu tidak mudah meyakinkan untuk bisa mengusung Anies. Begitupun bagi Anies tidak mudah untuk meyakinkan para pendukungnya untuk mendukung jagoan PDIP nantinya di Jakarta. Meski kita tahu sekalipun Anies menang, belum tentu ada jaminan menang. Karena di Jakarta ini kan pilkadanya ada tutukan petahana kan. Poke maju yang kedua kalinya kalah. Ahok maju yang kedua kalinya kalah. Nah, Anies ini tantangan. Kalau betul Anies bisa maju dari PDIP, apakah bisa melawan kutukan atau justru sebaliknya? Karena apapun judulnya, RK ini kan di Jakarta, kalau mau jujur, ini belum kampanye, belum melakukan sosialisasi, tapi resultante dan penerimaan di Jakarta juga cukup luar biasa. Apalagi disupport oleh mesin politik yang dulu sempat memenangkan Anies Baswedan, yaitu PKS dan Gerindra. Iya, PKS dan Gerindra. PKS ini apapun judulnya, hampir bisa disebut sebagai kekuatan politik yang paling menonjol memenangkan Anies dalam pilgub-pilgub sebelumnya. Begitupun dengan Gerindra yang saya kira solid mendukung Anies beberapa waktu yang lalu. Apakah ketika Anies misalnya tidak lagi diusung oleh 2 partai yang dulu cukup solid, kemudian akan mampu mempertahankan pengaruh ataupun tidak? Tentu jawabannya adalah 4 bulan ke depan. Siapa yang akan kuat meyakinkan pemilih di Jakarta? Terakhir, Bang Doli, singkat saja tanggapannya terhadap pernyataan Bang Ciko dan juga Mas Adi. Ya, saya kira kita tunggu saja nanti jam 13.00 siapa yang akan diusung oleh kawan-kawan Bang Doli PDIP nggak yakin. dan itu. Kenapa? Kayaknya nggak yakin ya, Bang. Kayaknya nggak yakin ya, Bang ya? Yang paling bisa meyakinkan dan itu kan teman-teman Pak Ciko dan kawan-kawan PDIP gitu. Iya. Tapi Bang yang Doli paling jaketnya tahu merah dan tuh. itu betul-betul. Dan itu kedaulatannya teman-teman PDIP gitu dan yang PDIP. kita harus hormati gitu. Dan kita siap saja. Kita sudah punya calon sudah masuk gelanggang. Nah, tinggal siapa yang akan nanti masuk gelanggang berikutnya dari teman-teman PDIP. Oke, baik kalau kayak gitu. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung Makasih, atas Bang waktunya. Bang Mas Mas Adi Adi. Praitno terima kasih. Bang Ciko juga Bang terima Ciko, kasih. terima kasih. Sehat selalu. Thank you. Assalamualaikum.